Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ma ba'd. Al-mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, Yesus pada abah Syarifah, Harun sekeluarga, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan pengajian kita yang insyaallah kita membaca satu biji kitab yaitu Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Al-khamisu idza dakhala al-masjid al-harama فليدخل من باب بني شيبة وليقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kelima, apabila masuk ia akan Masjidil Haram maka hendaklah ia masuk daripada pintu Bani Syaibah, yaitu Babu Salamnya kita. Dari yang baca bismillah wa billah wa minallah wa ilallah bisabilillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali ini berbeda dengan bacaan kita yang biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Beliau ya orang besar ya, ada keluar dari apa yang kita baca. Ini Mursyidul Amin karangan daripada Imam Al-Ghazali. Maknanya boleh jam baca yang seperti ini. Ya, baca pintu Masjidil Haram dari Babu Salam. Bismillah wa billah wa minallah ilallah bisabilillah. Imam Ghazali banyak mengajarkan kepada kita tentang ilmu hati, ilmu musyahadah, sehingga beliau banyak masuk di dalam martabat hakikat lah. Bismillah, kita bisa masuk ke Masjidil Haram dengan asma Allah, dengan menyebut asma Allah atau dengan izin Allah. Wabillah, dan dengan Allah. Wa minallah, dan dari Allah, wa ilallah, kepada Allah. Bisabilillah, pada jalan Allah. Ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghimpun antara musyahadah, apa asma, sifat dan zat dihimpun beliau. Wabisabilillah itu sudah tidak ada hamba, seluruhnya pandangan, itu kebesaran Allah, itulah yang disebut jalan Allah. Sehingga majhar hamba, tubuh hamba, hati, roh, rahasia hancur kepada rahasia Allah. Itu sabilillah ngarannya. Atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini badan kita, roh dan hati panah kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca sidin karena memang orangnya senang musyahadah dalam martabat hakikatnya kita, yaitu yang keluar, tetapi tidak merubah kita di dalam martabat syariat. Maka beliau mengawali bismillah.
Idza qarba minal bait, apabila hampir sudah daripada Baitullah. Kita masuk itu menuju Baitullah. Jangan apa-apa diulah. Selain kita langsung aja menuju Baitullah. Sudah dekat dengan Baitullah. Artinya kalau kita di luar Masjidil Haram, di masjid kita biasa masuk ke masjid kan kita salat sunat tahiyatul masjid. Sunnah hukumnya sebelum berduduk. Ya udah berduduk ya, disuruh berdiri salat dulu 2 rakaat, tapi sunnah kada wajib. Uzur seperti kita majelis seperti ini, kadang kawal lagi datang tarudi atau datang sudah orang baca maulid. Kita di muka salat kada nyaman juga, lalu diganti oleh Abdul Haddad dengan tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu Abdullah Haddad, bukan kita yang dapat dalam kitab beliau. Artinya dalam masjid diganti dengan tasbih karena uzur. Adapun di Masjidil Haram, begitu kita datang tidak ada tahiyatul masjid. Yang ada terserah apa dibaca, langsung menuju Baitullah karena mau melaksanakan tawaf. Setelah tawaf, sunat tawaf. Kecuali pas berbetulan orang salat berjamaah, ya kita salat berjamaah. Apabila hampir daripada Baitullah, sudah dekat dengan Baitullah, qala ya membaca alhamdulillah. Salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa ala sayyidina Ibrahim khalilika wa ala jami' anbiya'ika wa rasulika. Wal yarfa' yadayhi, kemudian dia mengangkat 2 tangannya. Wal yaqul sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka bi maqami hadza bi awali manasika an taqbala taubati tajawaza an khati'ati. Tada'a anni wizri alhamdulillahilladzi balaghani baitahul haram alladzi ja'alahu mathabatan linnas wa amna ja'alahu mubarakan hudan lil alamin. Allahumma inni abduka wal baladu baladuka wal haramu haramuka wal baitu baituka ji'tu adbubu rahmataka surka masatal muttaril khaifi min uqubatika arajili rahmatika talibi limardatik. Nah itu bacaannya yang riwayat daripada Imam Ghazali karena di mana sekitar bidan, tapi kada bermasalah, ya boleh aja. Dan beliau yang dipakai beliau ini isi seluruhnya begitu melihat Baitullah, maka kita akan seperti terbayang perjalanan hidup seorang hamba yang awalnya tidak sama sekali ada harapan untuk Mekah, itu tidak ada. Begitu kita lahir, kadang dipelihara oleh orang tua kita di kampung, serba kekurangan. Ya Allah menghendaki udah dewasa bisa hadir di Masjidil Haram, bukan sebab uang, sebab ada yang lain. Seluruhnya karena Allah yang memberi anugerah. Allah Ta'ala memberi anugerah, tawan kita bisa berhadir karena di sana adalah tidak ada pembicaraan harta, yang dibicarakan adalah antara Allah dan hambanya. Artinya bisa orang berlimpah dengan harta, tapi Allah kada menghendaki ke sana, ya kada bisa ke sana. Ada orang serba kekurangan, Allah menghendaki ya bermacam jalan bisa ke sana. Lalu si kita yang hadir di sana itu sadar diri, bukan sebab karena kita punya duit apa kada. Duit yang kita punya kemudian untuk bayar atau umrah atau berhaji, itu seluruhnya adalah anugerah Allah. Duit itu dijadikan perjalanan menuju fisabilillah, di jalan Allah. Maka di situ diawali alhamdulillah,
keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Orang kawa ke sana kecuali memang orang-orang yang dipilih Allah. Kada peduli mau berdosa ke orangnya, mau orangnya. Padahal kan orang apa-apakah. Tapi Allah mahadiki ya. Kada payah. Ada yang bisa baca Quran sama sekali orang baca, ada bisa hanya baca tasbih, baca salawat aja. Tawab tuh ada bacaan apa salawat aja, bang ada masalah. Karena bacaan tawab itu hanya hukum sunnah. Niat tawaf pun sunnah karena sudah masuk di rukun umrah atau rukun haji. Kecuali tawaf kita tawaf di luar itu, maka niatnya wajib, bacaannya sunnah aja. Rasulullah bersabda tawaf itu sama hukum salat, tetapi Allah membolehkan kita berbicara. Boleh aja, ada batal. Kita salat berbicara batal, orang tawaf berbicara kada batal. Ada masalah, tapi hendaklah berbicara bacaan-bacaan yang baik. Tasbih kan dibaca. Ada bisa apa itu orang bermacam-macam. Bukan sebab ini itu seluruhnya karena memang Allah memanggil mereka, maka mereka bisa ke sana. Apabila bisa terbayang seperti ini, biasanya orang itu akan mengeluarkan menitis air mata melihat Baitullah itu sangat indah. Tidak ada kenikmatan yang dipandang seperti nikmatnya Baitullah. Kita melihat hukumnya walaupun haram, kadang melihat perempuan, televisi, apa artis, itu kadang nikmat seperti melihat Baitullah. Itu Baitullah luar biasa. Dia meliput pada seluruh batang tubuh. Sehingga batang tubuh kita ini seperti tidak sadar menetes air mata. Bukan karena apa-apa, tidak bisa dibikin-bikin, ya memang seperti itu sudah. Orang seluruhnya dan orang dari apa aja orangnya. Mau kita orang Indonesia, mau orang Barat, ya sama seperti itu melihat Baitullah dia. Berderai air mata. Itulah mahabbahannya wibawa Baitullah. Melebihi kalau yang lainnya kita tonton rame nafsu aja. Nafsu hilang akhirnya mata sakit. Mandang Baitullah berapa jam dia bertambah wibawa Baitullah itu sangat indah. Baru memandang Baitullah, belum lagi melaksanakan tawaf, belum melaksanakan sa'i, belum melaksanakan selesai umrah. Uang yang kita mungkin 35, mungkin 32 itu tidak ada artinya. Uang kan habis bisa dicari, tapi ke sana tidak bisa dicari kecuali dari anugerah Allah. Kalau orang lang ke sana ya bersyukurlah dia bisa ke sana. Ada saya memikirkan duit talah itu. Orang banyak banyak duit talah apa-apa nanti itu apa yang dipikir. 20 tahun berdagang kada mengerti-ngerti juga. Perdagangan itu adalah habis kita tukarkan ke modal, tapi dari modal ini kembali bisa untung kepada kita. Artinya uang bisa habis kita jadikan apa saja, tetapi dia akan menghasilkan kembali selama orang itu berusaha. Artinya uang bisa dicari, tapi ibadah tidak bisa dicari. Kecuali Allah mengasihi kita. Nah di situ lalu ya, sangat bersyukur bisa orang ke sana. Banyak orang-orang sugih mikiran duit berkurang. Kayak kada Allah Ta'ala memberi rezeki sama dirinya. Karena dia berusaha sehingga takutan habis duit. Padahal kada. Kita pada zahirnya berusaha untuk memudahkan. Ya, memudahkan. Inna ma'al usri yusra. Susahnya berusaha, yusra ada kemudahan. Itu mudah berputarlah kehidupannya dengan mudah. Tetapi tidak. Dari usaha itulah yang memberi rezeki kita kadar tetap Allah Ta'ala juga. Sehingga doa di sini itu memperingatkan seperti itu.
Dan ingatlah kita akan berapa dalam hidup kita ini kelalaian kepada Allah, tinggal seluruh keperluan apa-apa terbayanglah di depan Baitullah. Tetapi Allah menerima kita. Kalau Allah kadang menerima Baitullah itu tidak akan kita temui. Makna daripada Allah kasih sayang kepada hambanya itu kita rasa. Apalagi kita meninggal dunia. Dari selama orang itu dia dalam hidupmu diri penuh dosanya anak sama sampai ke puncak langit, Allah tetap menerima orang itu. Selama orang itu ya dia meminta ampun kepada Allah. Karena ada masalah hidup, masalah diri kita sendiri. Karena kita berpegang kepada diri kita ini jadi Tuhan dan diperpegangi. Lalu sekalinya Tuhan bisa menggapai dosa. Nah di sini lalu akhirnya bingung. Orang tidak memegang ini, tidak memegang pahala, tidak memegang dosa, memegang kepada Allah yang bertakdir. Berjalanlah hidup ini dengan qada dan takdir Allah. Tetapi disuruh kita meminta yang terbaik. Disuruh meminta keselamatan, disuruh apa seluruhnya. Salat berjamaah, bisa berjamaah berdoa imam. Kada ujur ikuti aja imam. Karena doanya untuk kita. Imam kada berdoa untuk imam. Imam doa untuk dirinya culas imam. Surangan aja sekalinya. Allahumma inni as'aluka itu surangannya. Kita kalau amin amin berakhir. Culas jurang jadi imam. Ya nah bahasa Arabnya. Kalau ya Rasulullah dijamakan. Ya Allahumma inna. Kita memakai tidak ada dari Rasulullah doa. Rasulullah salah saat ada berdoa. Yang didoakan diri sendiri. Masa berjalan. Allahumma ghfir di sini masa keluar. Doakan dirinya yang didoakan oleh imam. Ulang hadir amin. Diri yang memadahkan doa itu bid'ah. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Ini umat siapa? Seharusnya dia menghargai orang berdoa. Duduk juga sebentar. Tangan nanti. Walaupun dia menurut dia bid'ah. Tapi yang didoakan dirinya. Orang kadang mendoakan untuk diri sendiri. Allahumma fil lana seluruhnya. Coba ada paham. Tahunya bid'ah aja. Udah makan wadah untuk kan ada bid'ah. Dia mana Rasulullah kan ada untuk. Binanto, kayak mau dia aja juga. 5 telah untuk karena ada bid'ah. Orang berdua yang bersembahyang bid'ah jadi model juga. Kayak apa? Maka yang didoakan dirinya sendiri. Oleh seluruh 40 jemaah 40 mendoakan. Inya belinjang keluar. Seolah-olahnya aja makai sunnah Rasulullah. Nang berdoa itu kena makai. Rasulullah menyuruh mendoakan kaum muslimin apa seluruhnya. Quran menyuruh fil dzambika liman walil muslimin itu kan doa. Ratib Allahumma fil lil muslimin itu doa Rasulullah yang mengajarkan. Artinya jangan terlalu fanatik kepada satu kata bid'ah. Kadang-kadang kita tidak sadar orang yang mengerja untuk kita. Yang baca maulid bid'ah, tapi maulid rahmatannya untuk seberataan. Tuh, bala mau turun baca maulid, baca kitab Bukhari jadi turun ya. Harusnya bala itu turun dah. Orang berdoa untuk berjalan dikira tur sana saja. Itu orang maulah binting untuk umat Rasulullah. Tapi kan boleh ketahuan orang kada kabul. Daripada berdahulu. Kalau kada kabul kada lawas itu pada seluruhnya di depan Baitullah bukan kepada Baitullahnya itu, tetapi memandang Baitullah itu lebih dari diri kita karena dia diberi oleh Allah mahabah, wibawa. Wibawa itu begitu kita memandang pangrasa itu luar biasa. Tidak ada bandingnya dengan di negeri kita. Kalau di televisi itu biasa aja. Tapi coba nanti udah hadir di sana lihat Baitullah yang asli, jangan televisinya. Itu beda badan kita ini.
awal memandang itu sudah diteliti seluruh manusia yang fasik, yang kayak apa, yang pokoknya seluruhnya berdarah air mata. Apalagi ulama berdarah air mata. Orang wali lebih dari itu. Artinya keuntungannya itu bisa ke sana. Karena di situ dua Imam Al-Ghazali, pengakuan kita seorang hamba menyatakan bahwa negeri yang ada ini adalah pemiliknya Allah. Itu negeri Mekah, kemudian di luar negeri Mekah pun pemiliknya adalah Allah dengan martabat pencipta. Setelah dicipta maka seluruhnya ada hukum. Jangan bereta itu, ini dia milik Allah Ta'ala juga tiwadak ini itu. Pakarong ambil kepada kurang, jurang apa pacil, ampun Tuhan. Nah ini salah memahami itu maksudnya penciptanya. Setelah dicipta diserahkan kepada manusia, maka manusia ini jadi pemilik. Maka berbataslah manusia seikung nama miliki dunia ini. Lalu rakus, lalu berbagi ini kampung anu, manusianya berbagi juga. Ada jadi pemilik serangan. Nah lalu ini milik orang, ini milik kita, disusunlah oleh peraturan syariat agama. Ya ada pulang. Nah ini pun memang orang menanam tanahnya tanah orang, ya tiwadak orang. Nah itu ada kawan dipadahkan tiwadak Tuhan. Ada ampunnya. Nah itu nang penciptanya tetap baik Tuhan itu. Mau udah diserahkan kepada si manusia. Karena itu lalu ditanya, manusia nih diserahkan kabun, diserahkan duit, diserahkan kemana menggunakan, halalkah itu kadakah? Kan Allah Ta'ala tanyalah kita. Kita akan bertanggung jawab sampai kepada hidup umur kita. Pian mulai lahir sampai karena mati ditanya Tuhan umur. Untuk apa? Artinya ada gratis sekalinya. Jangan umpat-umpat orang. Kenapa aja Allah Ta'ala maulah. Itu hancur ulang. Itu manusia kadang Tuhan. Dunia diulah oleh Allah Ta'ala. Dia hancur. Kenapa? Makanya itu jadi kiamat pulang jadi kada usah bang. Nah, itu kadang Tuhan. Allah Ta'ala karena sayang lawan kita. Dunia ini manipu nyamannya. Begitu dimakan manisnya itu hanya ingin tenggorokan, masuk ke dalam kan ada lagi manis. Ada apalagi jadi penyakit di lambung, asam lambung naik terlalu masam, terlalu manis naik kadar gula. Jadi semaan penyakit ini Allah sayang kan kita, kada hendak memberi dunia nang diberi akhirat. Kenapa? Karena kekal. Apabila kita nyaman salawasan, kada ada kematian dan kada ada sakit. Sehingga kada ada artinya ini dihancur Allah karena sayang kepada kita. Untuk diganti nang terlebih baik. Pian kada boleh rumah lagi, kada usah lagi mencari tukang. Kalau di dunia pian bayar tukang, tanah seorang dah. Nukar pulang ke orang membaik belubak. Bertupi lubak tu lubang lah itu pasal nukar tanah uruk. Nukar atasnya. Tukang gak ya kan dia mau gratis dia tukang lapah tanah gak hendak dia makan kayak orang bayar kayak apa modelnya makin bagus balarang bayarannya di akhirat biar kan ada Allah Ta'ala langsung mengolahkan lebih dari dunia nih punya kita yang paling rendah. Dunia disusun bumi ini 7 susun lebar bumi sama 7 tuh surangannya kita ampunnya. Istananya kada ada artinya di dunia. Emas itu diinjak kada dipakai lagi. Permata semuanya diinjak aja oleh kaki kita. Kita lebih suci daripada barang itu. Tapi kalau di dunia kita pakai, ditaruh di ulah pirak di cincin. Padahal betul ditaruh di tangan. Karena bagian karena sunnah Rasulullah tak ada apa ya. Orangnya kada peringatan diulahkan orang jam ditaruh juga di tangan. Bahan melihat ke jam kada.
Isinya semuanya memperingati kita, hidup ada peringatan kepada kita, jam memperingati waktu, matahari memperingati hari, gelapnya malam memperingati malam. Hati-hati kalau pernah mati hari malam atau mati hari siang, ya jamnya ini untuk mengingat kalimat Allah, Allah, Allah. Jangan mati kecuali kalimat la ilaha berkumandang. Itu jaga ini di baju orang lah, di sarung orang, di pasangin kopiah, pasangin surban. Sunnah aja hukumnya kan ada wajib. Ada surban kopiah, hukum surban sudah kopiah tuh. Karena tiap-tiap nang menutup kepala sama hukum surban. Surban nang belilit tambahan ta'amamu fa innal malaikah kata amamat. Kamu bersurban, malaikat bersurban, sunnah Rasul disuruh sidin. Sahabat sampailah ke kita. Bersurban, kada juga harus ulama, kada juga harus. Kada kawa orang berijazah surban dililit kecuali sudah berumrah atau berhaji, kayak itu bang sudah. Kada ada persyaratan orang pakai harus baju berumrah, tapi ijazah surbannya tuh kada mau pak guruan beri. Kaina lo jasidin. Bila belilit surban nang kaya kataraan hayam. Sekalinya kada suah melihat Baitullah di TV ada aja. Nah, itu sadih kan, ada nyaman itu diberi ijazah. Orang lebih ijazah nyaman memakai. Itu ada masalah. Ada surban kada sah, ada kopiah sudah hukum surban. Karena menutup kepala dengan kopiah surban sudah. Surban menutup kepala. Ya sama aja. Ada masalah. Rasulullah langsung surban tanpa kopiah, kadang Rasulullah kopiah habis surban. Itu kan ada masalah ya kita tambahan. Ini selindang itu bahasa hilkah itu selindang itu mengambil dari Rasulullah juga beliau pakai selindang. Kalau beliau menghadapi orang-orang besar beliau makailah taruh selindang. Dan Rasulullah taruh selindang nyebalah jadi dua. Orang berebut mintaan sini tarik orang sini membakas sini merah ada apa aja. Jangan dipadahkan apabila kayak ini aja namanya sunnah, maka ini kada sunnah kada. Ada juga Rasulullah kayak itu, maka sini. Artinya kada ada masalah hidupnya. Karena nang sunnah tuh jangan terlalu diberarti itu sunnah aja hukumnya. Jangan juga terlalu orang pakai sunnah terlalu dicela jangan dia juga. Sesuai kadar apa kita pakai karena Allah Ta'ala. Seluruhnya itu ada berdasar kita. Ada ambilannya, yang penting sudah belajar ambilannya ada, kemudian apa itu dipakai. Tidak menunjukkan diri kita lebih daripada orang lain, kita hanya memakai sekadar mampu memakai sunnah Rasulullah. Tidak harus hanya baik satu aja dipakai, sudah kada. Awal kita ini pina bagus berjanggut panjang, berjanggut ya, tapi lihat sunnah Rasulullah ada apa? Tapi kada boleh nyampe itu orang kada berjanggut, kada melihat sunnah Rasulullah kada boleh kita. Kada tumbuh ingat sidin, kada apa? Kayak apa aja sidin aku hendak berjanggut dia tumbuh kada mau. Kita mah kan lain sunnah Rasulullah itu aja. Kayak itu kenapa maka kayak itu? Kayak sunnah Rasulullah tuh kada ada hukum wajib ngaran kan sunnah. Yang malih itu lalu mencela orang yang kada berjanggut, luput kita. Seluruhnya itu perlu aja kita apa yang kita hadapi hidup ini kita berhutang budi dengan umat Rasulullah. Mereka salat berjamaah mendoakan kita. Itu khatib naik di mimbar mendoakan kita. Kemudian orang maulid mendoakan kita. Ya orang majlis ta'lim selesai majlis ta'lim. Allah menja'al jaman haja jam'an maghfura atabarun itu. Sampai doa daripada maulid itu dari ahli baik. Beri juga rahmat, keberkahan, ampunan orang pernah hadir di majelis kami. Karena mereka tidak bisa hadir karena ada kewujudan mereka di dalam hidup. Hari itu mereka semuanya
unsurnya mendoakan kaum muslimin. Orang baca Quran sama itu isi daripadanya habis berdoa orang muslimin tak buat. As-sadis yang keenam. Yaqsuda hajar aswad ba'da dzalika yamassahu yadihil yumna yuqabbilahu wa yughsilahu. Yaqul Allahumma amanati addaituha wa mitsaqi ta'ahadtuhu ishhad li bil muwafah. Bahwa ia menuju Hajar Aswad. Setelah Baitullah tadi, maka ada perintah sembahyang dulu. Sunnah kadahnya orang hendak melaksanakan umrah. Tujuan Hajar Aswad untuk memulai tawaf. Hendaklah Hajar Aswad itu disentuh dulu dengan tangan kanan. Karena ada hadis Rasulullah, Hajarul Aswad yaminullah alal arm. Hajar Aswad itu seumpama tangan kanan Allah di bumi. Seolah kita berjabat dengan Allah Ta'ala, bukan hanya betulnya itu. Tapi di dalam martabat hakikat, menghilangkan daya kekuatan kita dengan kudrat Allah. Itu makna berjabat. Mempanakan kudrat kita merasa ada kuasa ini, kembalikan yang berkuasa itu hanya satu, yaitu Allah yang bersifat kudrat. Tapi memang Rasulullah menyapulah dulu dengan tangan beliau sebelum beliau, setelah itu yuqabbiluhu, mencium, yughsiluhu, kemudian dibersihi. Cium Hajar Aswad dan dia dibentuk orang seperti batas muka kita. Itu masuk sudah, dahi tersentuh, hidung tersentuh, ya hukum mencium. Itu kada ada apa-apasnya, batu aja nah itu. Dah tersentuh aja sorangan karena begitu masuk kepala nih, hidung tuh pasti tersentuh dengan ini. Kada bisa ke batu itu. Seolah batu itu yang menyentuh kita. Itu dia punya keistimewaan seperti itu. Kalau kita batu yang biasa ini, kita yang merasa menyentuhnya. Tapi begitu Hajar Aswad itu sepertinya dia yang menyentuh ke kita. Jadi orang-orang yang mencium kita. Lalu orang bahari ada mencium, ada 7 biji, ada 3 biji, ada 1 biji, itu urusan mereka. Artinya tidak ada pembicaraan itu. Hanya mungkin mereka apa pandangannya. Maka jadi 7 biji Hajar Aswad. Maka jadi 3 biji, maka jadi 1 biji, itu kan urusan. Nanti kita masuk situ sudah. Apabila kepala ini sudah masuk muka kita, itu seperti dia menyentuh sendiri. Kita kadang-kadang mencari Hajar Aswadnya itu, hanya tak menyentuh, itu sudah hukum yuqabbil, bukan mengucup dengan mulut. Yuqabbil itu masuk lidah, dia tak langsung ini ke tersentuh sendirinya. Kemudian membersih itu sama kayak di ya bahasa itu. Karena sudah merata di orang tuh, di kayak kita diratakan orang dia masuk kepala situ, mau kakanak kamu orang tua kah, itu pas. Mau ganal mana ya pas juga, mau halus ya pas juga. Nah kada tahu rahasianya itu urusan Allah Ta'ala. Orang yang tinggi benar kau aja, orang yang rendah benar di bawah kau aja. Cuma coba aja Aswad. Yang di pipi kamu rendah ini kada sampai, tapi kau aja. Itu kan Allah Ta'ala pun urusan itu. Cuma orang banyak tadi kan kita dipelajari dengan baik, jangan sampai mengganggu orang, jangan juga kita nang mudarat. Apabila di badan ini ada tas terisi duit, jangan mengucap membawa tas. Lalu dijulung ke kawan dulu. Artinya dipegang akan mengucap dah. Karena di situ berjajah. Tas kita bisa terkait, gugur, pian bulik menangis lagi. 10 juta hilangnya. Pian juga kada paham, bakaja aja. Ini masalah biasa tapi banyak terjadi. Pokoknya di bawah Hajar Aswad tuh sandal betuyuk. Tas sandal ngapa-ngapa kan di situ.
pian mengucap tuh pian bermundur, tapi hati-hati orang tinggi-tinggi di belakang seorang, rata-rata meloncat ke atas, ya ke bawah jejak orang bisa melancong ke atas, tetapi di bawah itu banyak sandal siapa, apakah ada kawan lagi ya, kan betis orang di situ banyak. Apabila kita waktu sebelum mencium nih, kada menghormati orang, kita ada depan kawah mencium. Apabila kita menghormati orang, kita dijaga orang. Kita orang anak berdahulu, biar dahulu. Hanya depan sudah kita nih, orang ada ulang Tuhan apa dahulu. Karena yang ganal benar di belakang kita nih, orang-orang ganal itu nang ganal. Karena menghormati orang tua itu, inya menjaga, kawat bertiga menjaga belakang kita nang ganal. Orang nang tinggi-tinggi, ya aman sudah. Bukan mengajar orang larut. Ada mau sampai, hormati orang juga, walaupun pas kita akan dijaga orang. Itu sudah seperti itulah di sana. Apabila masuk ke situ, entah lalu lawas, lamas, biasa banjar lamas tuh, biasa kita kena kobehinak. Nah itu ngalih bernapas. Dia sekadar contoh sunnah Rasulullah, ingat bahwa oleh Rasulullah Hajar Aswad itu bukan batu. Dia asalnya malaikat. Di waktu kita di alam ruh, alastu birabbikum, Allah berjanji, kamu sudah mengaku saya Tuhan kamu. Kita mengaku bala, jadi kita inggih. Makanya di situ bacaannya, ya Allah ulun manunayakan perjanjian kepada sampeyan. Waktu orang bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika, tasdikan wafan biahdika. Artinya seperti ini, ternyata berhaji itu adalah di alam ruh, menyelesaikannya di dunia. Kalau sudah meninggal dunia, selesai urusan. Makanya berhaji sempurna seluruh rukun Islam, maka orang itu muslim sempurna, artinya masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan kecuali surga. Kan kayak itu tuh bacaannya. Karena mulai awal sampai nutfah setitis air sudah perjanjian itu kita tunaikan kepada Allah. Nah di nutfah itulah rahasianya berhaji. Pengakuan alastu birabbikum, qalu bala. Bagaimana kalau jadi manusia ini berjalan nih, inilah berlaku syariat Islam. Jangan sampai kada meninggal dunia kecuali mengatakan la ilaha illallah. Jangan berpikir yang lain apa semuanya. Mau sadar mau kadakah, tetap di dalam ini kalimat la ilaha illallah berkumandang. Jiwa berdiri kita seluruhnya terdengar. Jangan yang lain-lain lagi, jangan. Itu menyempurna perjalanan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia ya kita ini kecuali untuk menyembah ya kalimah la ilaha illallah. Di dalam kalimah la ilaha persembahan, di dalam kalimah la ilaha pengenalan, di dalam kalimah la ilaha pentauhidan, di dalam kalimah la ilaha hancurnya dan laburnya seluruh makhluk kepada yang satu, itu qul huwallahu ahad. Katakan Allah asa. Ada lagi Allah jangan asa, yang lain kada ada. Wa illam yastaqbil fal yaqib fi muqabalatihi yaqulu masabaqa thumma la ya'du la syai'in min tawabil qudum illa yajidan nas maktubah wa yusalli ma'ahum thumma yatub. Apabila kada kuasa untuk mengucup atau mencium Hajar Aswad tadi, maka hendaklah ia berhenti menghadap Hajar Aswad, lalu diulah oleh orang di sana garis coklat di bawah jalan kita di keramik nih itu. Nah, itu bintang Hajar Aswad garis coklat. Kita kawa menghadap nggak ada kawa cukup behiring sedikit. Karena miringkan, siapa tahu dia renjah orang, karena itu apabila lewat pada garis putih udah awal tawaf. Kalau menghadap tawaf tidak sah. Maka lalu menjaga berarti sebelum garis coklat itu kada boleh. Kalau hendak menghadap sebelumnya, kalau sudah garis coklat itu ada boleh lagi menghadap. Miring kiri lagi karena awal sudah.
Lalu orang mengambil untuk mudah, ada kalanya bemiring aja langsung kiri kita, teman tangannya Bismillah, ada aja Bismillah Allah, kemudian tangan ini, cium, mulailah, karena 7 kali mencium, 7 kali sifat Allah terjadi kita ini, lalu aja di rupa, mata betalinga bapak. Artinya 7 sifat lah. Orang tahu tuh kodat iradat ilmu hayat sama kebesar. Majaharah janang kita ini kenyataan daripada sifat kebesaran Allah. Jangan ada yang digawi selain tawaf tadi. Kecuali pas di waktu tawaf belum selesai, lalu orang azan maka stop, maka hendaklah salat berjamaah. Kemudian di mana kita stop, disitulah menyambung tawaf, tidak perlu mengulang. Artinya di mana kita stopnya itu sambung, sudah berapa tadi hitungannya, sambung teruskan. Karena di dalam tawaf tidak ada hukum batal. Kita batal ini di mana kita sambung, di mana batalnya, disitulah mulai. Ada perlu mengulang-ulang sampai Hajar Aswad Bismillah, ada perlu. Di mana tadi, situlah batal. Selesaikan sampai akhirnya di Hajar Aswad dan akhirnya pun Hajar Aswad. Jangan langsung begitu. Terakhir nih tahap ke-7, pas par Hajar Aswad, sekalinya 4 orang kesabaran, kada boleh. Liwati dulu. Karena selesaikan garis yang coklat itu harus diliwati. Kalau kada diliwat langsung belum selesai. 1 tawaf tidak sah. 1 tawaf tidak sah. 6 tawaf yang sah tidak sah juga. Tidak sah tawafnya, tidak sah umrahnya. Karena dia rukun. Kayak kita sembahyang juga. Rukunnya baca Fatihah. Lalu kada belajar pas salah. Ada saham sembahyang. Maka 40 tahun dah. Orang alhamdulillah, alhamdulillah, lupa orang hanya kosong alham, kadang dia bacaan orang Arab digana, nang apa orang itu dia mau orang kecil 40 tahun maka ini kadang diterima orang sembahyang. Itu orang belajar itu kadang boleh malu. Belajar. Jumlatul rabi'ah, jumlah yang keempat fi tawaf, pada masalah tawaf. Situ aja, wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar daripada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul kita dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.